Nulun tuh adanya aja memberikan minuman yang nyaman diminum, nyaman juga di awak. Ke depot jamu, awak uyuh apa jamu. Nah, diberi. Oke, nah minum. Ya, Tahu-tahu 2 jam sembuh, 3 jam mulai sakit. Dampak paling parahnya ke kita tuh apa? Jamu-jamu yang kayak Bapak cerita yang segala ada macam. bahan kimia obat, bahayanya kan ujungnya bukan obat kuat, tapi untuk obat disfungsi ereksi. Tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai dengan pasiennya, malah mati permanen. Anak murah lagi tanam sorang. Tanam sorang, tapi anak nyaman lagi ambil ampun orang. Maksudnya minta loh tetangga. Selamat datang di Pomcast, wadah bekesah kawalan BB Pom Samarinda. Jadi di sini kita sudah ditemani oleh Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar Pian? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat aja Pak lah. Alhamdulillah. Apa kisah nih? Gitu ya Pak. Bekerja pagi sampai kemarianan kayak itu ya tiap hari. Jadi kadang tuh awak nih rasa-rasa lemas juga di garing-garing juga. Oke tuh. Jadi mun rasa kada nyaman apa tuh Jawi? Kalau jadi kawan ulun tuh adanya aja memberikan minuman yang nyaman diminum, nyaman juga di awak. Jadi sekali taguk Sekali taguk tuh nyaman langsung hilang perasaan aja, lah. langsung garing. Kadanya sekali taguk lagi bang. Hah? Belum ditaguk, Wah, hebat iya, banget. masih Itu aja. belum ditaguk sudah nyaman Iya. tuh apa rasanya tuh? Ada tahu lagi sudah baik. Itu talk chair jar. Oh, jadi di mana biasa menukar tuh? Itu pang ini di outlet menawarkan jadinya kalau kamu hendak garing-garing sedikit rasa awak tuh cobain minum jamu di wadah ini Oh, jamu sekali. jamu Kira obat baik. apa tadi? Ada. Jamu lah. Oh, Iya. jamu. Jamu Cuman apa tuh? Jamu apa tuh Nah, kesannya? cuman jarnya jamunya itu lebih tokcer daripada obat jar. Kamu Wah. kalau minum di sini langsung jarnya kayak itu. Waduh, ini jamu apa nih? Jamu tablet kah atau Jamu minum pak, jamu mau olah kayak begelas itu. saja langsung? Iya, begelas. Begelas. Diolahkan lawan ampunnya langsung. Iya, diolahkan langsung jar. Jadi langsung tabuk situ juga Iya. langsung. Jadi ulun Karena kalau dibawa bulik. ada aja. Oh, minum di Jadi ulun tuh itu agak masa jamu ini lebih cepat ya daripada tabuk langsung sembuh. Ya. Ya kayak itu kenapa dokter kadang memberi kita jamu aja langsung. Jadi kalau kita itu bekesah jamu lah, jamu itu kan sebujurnya kadang langsung jadi istilahnya. Jamu itu kan matan tanaman juga. Nah, jadi kan orang Indonesia nih semua suku tuh ada bisi jamu masing-masing tuh, jamu kuat. Temen orang Jawa tuh kan macam-macam jamu. Kasan tadi itu awak uyuh apa masuk angin ya, jahe jadi diminum kan. Amun orang Kalimantan supaya awak kuat tadi itu apa aja nempok cer aja kan. Ya. Apa aja pasak bumi ya Nah, itu lain lagi tokcernya hebat pak. lagi kan pada jahe aja. Nah, jadi itu tanaman sebetulnya. Namun tanaman tuh kadangnya langsung ada efeknya apa nggak kecuali dihambatakan. Nah, tapi kan jadi orang tuh banyak yang nang bagus itu jamunya diminum langsung berefek pak, langsung Handaknya tokcer, tapi amun kita bujuk-bujuk pelajari jamu tuh biasanya diminum 2-3 kali atau istilahnya itu diamalkan. Nah, saben hari minum. Misalnya orang kada nyaman awak lah kayak kem tadi tuh gak kasa wah nih kada nyaman awak nih masuk angin ya. Nah, masuk angin paling gampang minum jahe, wedang jahe orang Jawa. Amun orang Sulawesi itu apa nih ngarannya saraba. Nah, sama juga itu sama aja sebujurnya isinya jahe juga. Jadi kita jamu itu jakanya diminum itu kadang langsung berefek, sebenarnya itulah jamu berarti yang sebujur-bujurnya jamu. Nah, iya. Kadang langsung. Kada mesti jamu tuh langsung Kalau minum langsung jadi itu. Kalau inya begitu diminum langsung aja sehat, langsung nyaman. Wah, itu. Teguk sekali nyaman, teguk 2 kali makin kuat. Orang minum obat aja kada langsung jadi. Kayak apa kesannya? Minum jamu sekali langsung jadi, mana kawa? Kada bisa itu. Jadi kalau jamu tuh mestinya diamalkan, artinya diminum rutin. Nah, itu baru takutannya ya kita wah ini orang ya itu bang konsumen hendak lakas minum, hendak lakas baik cari nang tokcer, tambahinya obat. Nah, mang bahayanya kalau obat kada betakar. Kayak apa jadinya?
Jadi ini ibarat bahasa Inggrisnya tuh jangka panjang kalau pala minumnya itu. Apa Berarti nyerang? Kada bertambah panjang pang sebujurnya. ada maksudnya kita minum tuh efeknya. Pemakaian jamu itu. Efeknya itu ini kayak kada langsung. Efeknya itu perlahan-lahan. Ya, jadi kan kayak orang membuang angin tuh kan kada mungkin bang buang angin minum langsung keluar semua anginnya kada mungkin. Jadi kan Kalau 2-3 kali minum jahe nyaman. Kalau jar orang Kalua tuh efeknya slowly, perlahan-lahan. Bujur juga itu kalau slowly seharusnya jamu itu slowly. Jadi jamu kuat juga kayak itu juga kadanya minum langsung tok langsung encer itu ada pegamatan karena kan yang digawi ini kan awak manusia nih, awak manusia nih dimasuki nih lawan tanaman tuh ada isinya juga kan, jadi pegamatan di dalam awak nih kayaknya bereaksi, ada hasilnya insya Allah. Kalau langsung buak langsung jadi, gawat itu. Berarti harus was-was kita kalau adanya yang pada harus 3 jam habis minum langsung dijamin kalau kada balik sini duit kembali aja. Hebat banget iklannya itu. Kan kalau kitanya kada tahu pasti milih dong, kenapa ada yang lakas, kenapa kita nunggu isukan baru sembuh. Kalau ulun garingnya wayah ini diminum insya Allah esok sembuh aja, ada yang sembuh 2 jam lagi. Kan kita kalau mendengar kayak itu orang-orang kan langsung kayak yang itu yang lakas aja. Itu tuh bahaya sebenarnya karena menjanjikan kesembuhan tapi di luar kemampuan. Nah. Jadi kalau jamu itu intinya penyembuhan secara tradisional kan perlahan-lahan, artinya sesuai dengan takaran dosisnya, sesuai dengan tujuan pengobatannya. Jadi kalau misalnya kayak tadi awak kada nyaman, jarum masuk angin, nah itu kan kita minum jahe itu kan sifatnya melancarkan peredaran darah. Jadi kan ada di dalam jahe itu kandungannya yang melancarkan peredaran darah. Jadi kalau kita minum tuh awak rasa panas, bepaluhan, istilahnya kan keluar semua kan anginnya keluar. Amun jarum farmasi itu carminativum. Nah, itu sifatnya itu mengeluarkan angin dari tubuh melalui merangsang peredaran darah. Jadi kalau peredaran darahnya lancar, insya Allah itu rasanya lebih nyaman karena oksigen diantar kemana-mana kan, keringatan. Jadi kalau jar orang London tuh bahasanya berarti beriga. Bahasa beriga tuh keluar angin tuh kan. Angin tuh kalau keluar mata atas kada apa-apa masih itu kan. Bawah bahaya. Bahaya jangannya di wadah ramai kayak lo. Dari komplain orang itu. Nah, tadi kan jerpian Pak, itunya asal usulnya kan tanaman. Tumbuhan obat. Ya, nah itu tanam jadinya tanaman obat. Nah, itu tumbuhan tuh apakah beberapa kalau itu tumbuhan rumput tumbuhan ya kalau jadi ada semuaan juga Bang lah. Jadi kalau biasa aja jadi biasanya sebujurnya hewan juga bisa juga. Kucing tuh biasanya habis makan kada nyaman parutnya ada dicarinya di pinggir-pinggir gitu kan. Nah, itu ada takut yang tumbuhan aja Pak, tumbuhan nyaman. Kada kucing dikira kita makan rumput kucingnya ada sebujurnya ini ada tanaman yang dimakan kucing itu supaya parutnya rasa nyaman. Kalau orang Jawa itu sebah. Sebah itu kan kalau makan banyak kayak masuk angin begah. Nah, sebah. Nah, itu ada juga tanaman yang ya sebujurnya sama juga dengan jahe dicampur dengan temulawak, kunyit. Karena jadi itu jamu untuk pencernaan. Nah, itu apa aja biasa Pak tanaman yang biasanya kalau yang biasa sebujurnya kalau di Indonesia itu kan cabai puyang. Betul lu dapat kawan nanam juga kan? Itu cabai puyang. Nah, kalau cabai puyang itu bukannya cabainya yang puyang lah. Jadi cabai puyang itu apa yang ada di dapur itu juga obat juga sebujurnya. Jahe kan ada. Amun rasa gatal-gatal, hendak batuk, kencur, ya kan? Ada juga temulawak. Amun kanakan kada mau makan, cacingan, temu ireng. Jangan apa temu ireng Pak? Temunya nang hirang kan. Ada ngarannya temu ireng. Nah, bahkan kalau sekarang ada penelitian ada juga namanya temu putih. Bisa mengobati kanker bahkan. Nah, bumbu semuanya ya gitu Pak. Semua nyaman berarti harusnya paling nyaman lagi sebujurnya kalau kita hendak segar itu kayu manis misalnya kan, kayu manis kan. Nah, atau manis jangan Jawa atau kalau di minuman ditambahkan kayu manis, kalau di jamu bisa juga dicampur merica. Jahe lawan merica, panas dua-duanya, masuk di awak, langsung itu rasa berkibar gitu. Itu merangsang sirkulasi darah. Berarti sebenarnya harusnya ini nyaman aja Pak, soalnya itu kan bahan-bahannya yang biasa dijamu juga kan memang yang
tiap hari Sering kita aja, makan, iya. cuma kada diamalkan, artinya kada rutin kita lakukan. Sebetulnya kalau kita tiap hari misalnya lah kayak minum jahe itu ada macam-macam, ada jahe wangi, ada jahe gajah, ada jahe merah. Nah, tergantung kita. Kalau hendak nyaman jahe wangi, tapi kalau hendak yang khasiatnya banyak, kuat sedikit jahe merah, harga beda. Nah, tapi kalau yang biasa orang berjualan itu biasanya jahe biasa aja atau jahe gajah gitu. Itu Hendak murah lagi tanam sorang. tanam sorang. Nah, tapi hendak nyaman lagi ambil ampun orang. Maksudnya minta loh tetangga. Jadi kalau kita mau memanfaatkan misalnya apa yang di dapur yang ada, misalnya kayu manis tadi, Mas Didi ya. Jadi kayu manis itu kita bikin aja, kita rebus aja kayu manis dengan air kan, direbus seperti mau bikin teh. Nanti kalau sudah keluar warnanya ya tinggal kalau mau agak manis ya kita tambahkan gula, istilahnya kan terserah. Tapi yang bagus kan gula merah misalnya kita tambahkan sedikit aja, tidak boleh banyak karena ini kan kita mau mengambil zat yang ada di kayu manisnya itu. Sari-sarinya aja Pak. Jadi kalau mau mana ya disaring, minum hangat-hangat, jangan nunggu dingin karena nyaman juga. Jadi harus hangat banget kayu manisnya itu. Kan kalau tadi Wanto kan mencari kayak itu karena awak kan garing. Nah, jakanya misalnya awak ini kada garing, sehat-sehat aja, kawalnya tetap kita minum itu kayak itu juga. Kalau namanya jamu dari tanaman obat ya bisa aja kapan aja kita minum sebetulnya. Yang bagus itu kan diamalkan. Nah, jadi kalau kita mengolah langsung dari apa yang ada di rumah kita ya jahe, kencur, temulawak, jeriango misalnya, ada lagi yang lain tanaman-tanaman, termasuk juga tadi kan ada merica putih, merica hitam, nah kan kayu manis, kapulaga. Nah, kapulaga kayu manis kalau kita olah minuman ya itu kan berasa teh. Kayak teh Arab aja orang dan kahwa. Berarti kada apa-apa lah diminum walaupun ininya badan sehat-sehat aja. Yang penting jangan berlebihan kan intinya itu. Iya, Diminum sesuai keperluan kita. Misalnya tadi kan kalau orang normalnya biasanya minumnya jahe aja, misalnya jahe wangi misalnya kan dipotong dia. Terus potong. Kadang ada orang suka tambahkan serai sedikit. Nah, kan bisa juga orang ada yang malah tambahkan dengan santan. Nah, itu jadinya sudah kayak minuman jadi minuman rambugis kan istilahnya apa ngaranya itu saraba. Nah, saraba nyaman, saraba bisa juga kan. Jahe aja itu sebetulnya jahe. Ada yang tambahinnya sedikit merica. Jadi kan rasa pedas panas juga di awak tapi efeknya. Artinya asal kada kebanyakan aja. Jakanya sekali misalnya sekali duduk seteko langsung habis tuntung. Kan tuh ada Jadi intinya sebetulnya kita meminum itu sesuai dengan apa yang kita perlukan aja, jangan berlebihan, jangan juga nukar sembarangan. Nah, yang penting itu jangan nukar sembarangan. Kenapa? Karena ini banyak orang juga berpikir kayak apanya supaya laris. Kalau sebujurnya kalau orang berjual jamu yang bagus, ya apa adanya aja, istilahnya jamu yang memang tradisional, kada bertambah apa-apa. Atau kalau perlu ya, ini kan banyak warung-warung tuh kan, olah aja. Memang ada kan yang istilahnya dibungkus sudah, bahan-bahan itu sudah dibungkus, diseduh di muka orang dalam teko gelas, jadi dilihat itu jamu kada bertambah apa-apa. Tapi kalau bolahnya ambil dulu ke belakang, tahu dibawa keluar dalam gelas, aja. Itu kita kada tahu ini jamu kah? Apa ditambah kopi, di dalam? Kopi susu kalau warnanya sama. Kalau buka ke kopi, kopi laki ya kan? Itu sebenarnya kan kopi aja, tapi ada tambahan jahenya, mungkin ada tambahan tongkat alinya. Jar sini ya sebujurnya kan sama aja, tongkat ali jar orang Malaysia, jar kita pasak bumi, ya kan? Iya. Ya kan kadang banyak ketika itu kan mahal Pak rata-rata. Berarti tahu kayak ini bisa kita kawasan seorang lebih murah, harusnya lebih nyaman lagi. Kalau pasak buminya asli mahal. Kalau asli. Tapi yang bahaya kalau nambahi yang bukan dari alam kan, ditambahkan yang banyak kejadian sekarang ini dari Balai POM kan sudah sampling, nemukan, ditambah ini bahan kimia obat BKO. Sebujurnya bukan obat kuat, tapi untuk obat disfungsi ereksi. Efek lainnya bisa membantu menyembuhkan disfungsi ereksi, tapi bukan itu. Sebetulnya lebih kepada perbaikan untuk saluran ekskresinya laki-laki, ya kan? Tapi kalau masuk akan ke betakar misalnya bahan kimia obatnya, ya dikira-kira aja masukkan. Kan bukan ahlinya, iya kan? Misalnya
Apoteker pun kalau mau menambahkan itu harus hati-hati, karena kalau tidak sesuai dosisnya, tidak sesuai dengan pasiennya, bukannya nanti malah jadi baik, malah mati permanen. Nah, jadi obat itu kan hati-hati sekali, dokter dengan apoteker kerjasama. Nah, kalau jamu, kalau sudah dimasuki obat, lain jamu lagi namanya, itu ngarannya OTBKO, obat tradisional tapi ada bahan kimia obat yang bahaya. Itu yang Nah, kita hati-hati. jangannya kalau kayak itu tuh Pak, biasanya kita tahunya itu kayak apa? Apakah ininya kita kan kadang tahu misalnya kita aman aja, anggaplah misalnya menghidangkan tadi di gelas aja kayak itu. Nah, Ya. jadi kita kalau hendak ke warung jamu, kafe jamu, kalau perlu kita melihat bungkusannya. Nah, jadi kita yakin bahwa ini bujur-bujur jamu. Jadi kalau pedagang yang jujur itu kan dia harus melihatkan nih bungkusannya. Artinya ya bungkusan itu dalam pengertian di situ kita bisa melihat barangnya ini isinya, atau kita tahu namanya, kita bisa searching. Wah, ini kan zaman teknologi digital, sudah informasi, kita bisa nyari ini terdaftar kada. Nah, Berarti bila memesan tuh, Bang, jamu sebiji olahan Kalau- sini aja, ulun katuju melihat pian molah jamu. kalau kita ke warung kopi, kita kan hendak minum kopi apa americano, kita kan harus melihat bungkusannya, bujur kan ada americano. Nah, karena kopi itu ada yang 80% robusta, 20% arabica misalnya. Nah, jamu juga kayak itu. Jamu tuh jahenya berapa persen, kencurnya berapa persen, ya kan? Nah, mericanya berapa persen. Biasanya itu jamu laki-laki tuh itu aja isinya tuh. Merica, jahe. Ini biasanya kalau yang kayak itu Pak, dampak paling parahnya ke kita tuh apa? Jamu-jamu yang kayak Bapak tadi tuh yang berbeda. Kalau yang ada bahan kimia obat, bahayanya kan ditambahkan bahan kimia obat langsung. Ya kan, kada betakan. Ya bahaya. Otomatis itu kan mengganggu sistem yang ada di dalam tubuh. Masalahnya kalau dosis itu sudah terlalu tinggi, dampaknya permanen. Ya tadi misalnya mau obat kuat, malahnya jadinya letoy seumuran. Nah, Impoten jadinya malah, kan berbahaya. Nah, itu. tapi banyaknya itu malah Pak, kadang yang corong tuh yang tokcernya yang kayak itu yang Iya, langsung. tokcernya itu sekali, tapi mati berumuran. Handaklah. Ya itu Pak. Kadang mikirnya sampai yang Pilihan penting hidup nih, kan Iya. pilihan hidup ya, supaya hidup nih kan, gitu ya. Nah, oh ini bagus, minum, tapi habis minum bagus sekali, tapi habis itu berumuran mati kan kada nyaman. Padahal kita kan maunya kan sehat berumuran, kan nyaman berumuran misalnya. Nah, jadi kita minum aja yang jahe aja. Jahe itu melancarkan peredaran darah. Caminaticum tadi karena peredaran darah lancar, otomatis oksigen apa yang kada bagus-bagus, angin apa segala keluar, caminaticumnya jadi. Nah itu kalau darah lancar, awak rasa segar, kegiatan apa aja nyaman jadi. Nah itu dampaknya minum jahe. Kalau kebanyakan jahe, terlalu banyak minum jahe, ada dampaknya lah. Ada, terutama untuk orang yang misalnya sakit lambung, sudah ada menderita mah, nah, itu kan jangan minum jahe terlalu banyak, atau minum setelah makan. Jadi ada juga aturannya. Kada bisa kita mengamalkan belum makan langsung minum jamu. Nah, tapi ada juga yang jamu harus diminum sebelum makan karena ini mau melapisi lambung. Jamunya untuk melapisi lambung, maksudnya supaya sehat lambungnya. jadinya kadang kita bisa sembarang minum kayak minum air putih Kalau air putih itu kada ada masalah, kada ada Iya, kalau isinya. air putih kan kada ada masalah karena kada ada isinya. Kalau Iya. jamu tuh berarti tetap harus kita pikirkan juga Harus isinya sesuai apa. apa tujuannya minum jamu dan bagaimana kita yakin bahwa dengan meminum itu kita akan jadi lebih sehat. Itu yang kita harus pastikan. Jangan sampai jamunya ini tidak jelas apa isinya ditambahkan. Artinya minumannya sehat, cara minumnya kada benar, Ya, kada jadi sehatnya. kada jadi sehat, berlebihan. Jadi jamu kalau berlebihan juga bahaya. Misalnya kalau makanan aja kebanyakan merica kada nyaman jadinya kan, padas gitu kan. Cabai Jawa dengan merica kalau dikombinasi bagus, kalau takarannya pas. Jahe, cabai Jawa, merica dicampur pria perkasa. Nah, kalau salah campurannya kada cocok, kebanyakan merica misalnya ada pria perkasa lagi. terkena ulun catat kena tuh Pak. Apa ramuannya itu ada itu. Jadi kalau jamu, kalau yang sudah jadi, jamu seduh kah, jamu bubuk kah, jamu kapsul itu sudah diracik oleh apoteker. Jadi ada istilahnya perhitungan formulasinya, berapa takarannya, berapa ini aman. Dari situ disampaikan juga siapa yang boleh minum misalnya, karena ada dampak. Tidak langsung pada hari itu, tapi jangka panjang dampak. Yang kita takutkan efek samping, ya kan. Tapi kalau selama jamu itu memenuhi kaidah
pembuatan jamu yang baik, insya Allah jamu itu aman aja. Apalagi kalau kita sendiri yang meracik, kita yakin. Nah, kalau itu tadi kan jamu yang kita di outlet sama yang mulai seorang kalau Pak. Tapi Ya. sekarang ini kan sudah banyak juga tuh yang kadang orang berjual jamu itu sampai yang sudah ibaratnya modern nih sudah bersasetan gitu nah Pak. Ada yang kayak Kenapa? jahe panas kayak topas segala Ya macam. itu kan tujuannya kan jamu saset itu kan praktis. Iya, yang praktis-praktis Artinya itu. kita bisa beli di outlet, bawa pulang ke rumah, kita tinggal tambahkan air panas. Atau kita malas ya datang situ minum situ sudah jadi. Paling di outlet dia mau tambah madu kah Pak, tambah jeruk nipis kah, misalnya itu aja tambahannya kan. Nah, yang kita perhatikan jamunya itu sudah terdaftar. Itu aja intinya, jamu saset itu sudah terdaftar. Ada yang berizin gitu nah. Iya, izin BPOM misalnya. Makanya kalau memastikan ini jamunya aman, kata siapa? Kata BPOM. Nah, itu harus tanya sama orang BPOM karena kan memang petugasnya, mereka yang mengawasi, mereka yang tahu. Oh, ini sudah terdaftar. Oh, ini sudah masuk OTBKO karena mengandung ini. Nah, itu kita jangan beli. Sudah ada di Badan POM, ada public warning. Jadi kita buka website Badan POM. Ada public warning. Wah, ada lagi di jamu nih, jamu mengandung BKO. Oh, ini jangan diminum, jangan diminum. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalau pabriknya sudah memperbaiki formula, dia daftarkan lagi ke BPOM, artinya formulanya sudah bagus. Nah, dia jual lagi, tapi dia tidak akan menggunakan nama yang sama karena namanya sudah cemar kan. Iya. Nah, misalnya jamu kuat lelaki, ketahuan ada obatnya, bahan kimia obat. Karena mungkinnya boleh lagi jamu kuat lelaki versi A, versi B tidak mungkin. Baiknya habis ditegurnya bertobat Ganti kalau nama, mulai obat yang ganti bujur. nama, bola yang bujur. Nah, itu. Nah, terus kalau misalnya kita terdapat nih Pak jamu yang kayak tadi Japian tuh entahnya ditambahin obat kah atau kayak apa, nah itu apa Cirinya kan langsung efeknya itu segera. Nah, itu kan kita curiga. apa yang misalnya kita sudah memang Terlanjur minum. terdapat ini kayak anggaplah kita melihat ini kayak itu mencampurnya misalnya. itu segala Boleh macam. laporkan aja. Lapornya ke BPOM. Di BPOM kan ada nomor halo BPOM atau lewat WA, lewat ULPK. Kalau ULPK Samarinda 0541 747743 langsung, atau datang langsung ke ULPK Samarinda. Itu ada edarannya, ada karena dipadahi. Oh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Oh, ini ditarik dari peredaran karena ini. Itu ada di public warning, semua ada. Jadi kita juga untuk memutuskan itu enggak istilahnya dengan melihat aja sudah, oh ini nggak bisa, ini enggak. Kita sudah uji laboratorium bahwa memang dia mengandung bahan kimia obat berbahaya, makanya dilarang. Iya kan? Karena yang kita lindungi ini masyarakat banyak, masyarakat luas, bukan 1-2 orang aja. Nah, tapi kalau yang lapor-lapor kayak itu tuh Pak, kadang orang tuhnya banyak takut melapor karena takut kena inya didatangi kah apa kayak itu. Itu ketakutan di masyarakat karena sekarang ini kan zamannya hoax lah apa. Makanya kalau melapor itu, kalau di Balai POM itu ada peraturannya. Semua pengaduan permintaan informasi itu sifatnya rahasia. Ditulis itu di formulirnya tuh ada tulisannya bahwa sifatnya ini rahasia kecuali diperintahkan pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Hanya itu juga saksi tidak perlu datang ke pengadilan, cukup ahli yang menjelaskan. Berarti kita kalau misalnya melihat ada yang kada beres nih, kada usah takut-takutan, laporkan aja daripada banyak karena orang kalau berdiam berdosa juga kita membiarkan kan. Nah, itu. Oh, macam-macam televisi sekarang kan ada yang mau campur apa jamunya, kan bahaya kasihan masyarakat. Dampaknya jangka panjang. Kalaunya ada juga yang minum jamu langsung meninggal, mungkin orang itu memang sudah ada penyakitnya atau ada komplikasi misalnya kan. Jadi sifatnya yang sebetulnya kalau jamunya aja dari tanaman obat nggak ada masalah, tapi kalau sudah ada bahan kimia obat malah jadi berbahaya kan. Bisa dibayangkan itu kalau orang minum jamu hipertensi misalnya, masa ada jamu hipertensi, ya kan? Ada klaim-klaim tertentu yang tidak diizinkan oleh Badan POM. Nah, jadi tidak semua, oh ini boleh untuk jamu ini, enggak semua. Untuk yang penyakit kardiovaskuler belum tentu diizinkan karena bisa membahayakan pasien. Lihat kondisi pasiennya. Jadi pasien jangan juga, saya sudah hopeless dengan obat kimia, saya maunya jamu. Ya, lihat dulu jamunya. Ini kan pemahaman masyarakat terhadap jamu ini yang kita coba meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, banyak membaca karena informasi sekarang banyak ya. Kita itu terkait kayak info-info itu kan sebenarnya kan dari BPOM kan pasti sudah banyak kan Pak, sudah banyak kayak mempublikasikan misalnya kayak
oh terdapat nih ini nah yang bahaya tuh ini merek Ada kalau di brand website ini. Badan POM ada. Nah, Di itu. website Badan POM ada, dan kita juga sudah sering penyuluhan diseminasi informasi, sosialisasi ya lewat radio, televisi. Ya sekarang kita ikut dengan sistem digital informasi ini dengan podcast ya. Semua sudah kita lakukan. Cuman kan masalahnya minat masyarakat ini seberapa niatnya untuk melindungi diri dengan keluarganya tadi. Jadi kalau dia ditawar, misalnya sama Mas Didi tadi ditawar, wah ini Tokcer gini-gini, wajib curiga. Karena jamu tadi kan prinsipnya perlahan-lahan, menyembuhkan dengan perlahan, tidak langsung minum sembuh, enggak. Obat saja juga ada waktu pengobatan, waktu terapinya. Nah, sama juga dengan jamu tadi, dia perlu waktu juga. Kalau minum langsung sembuh, wah itu bahaya, kita takut. Berarti kan sebenarnya segala informasi terkait itu kan, entah itu produk yang ada diberi izin oleh BPOM atau mungkin yang produk Apalagi yang di- tidak berizin. iya, yang tidak berizin dari BPOM, misalnya ada produk yang sudah di sampling nih sama BPOM, kemudian oh ternyata ini tidak baik gitu. Nah, misalnya ditarik ini tidak lulus uji Ada BPOM kayak segala di macam. website Badan POM sudah ditulis itu. Jadi ada ininya, atau datang ke Balai POM, nanya, ada datanya. Jadi silahkan aja masyarakat mau belajar, mau dapat informasi yang jelas, dan itu resmi dari BPOM kan. Jadi kan karena dia pengawas, otoritas untuk ngawasi obat termasuk jamu di dalamnya, itu ya memang kewenangannya untuk di situ. Dan itu ada data ilmiahnya, pengujiannya. Oh ini hasilnya diuji dengan ini cara ini. Oh ini ada bahan kimia obatnya ini. Nah, Berarti harusnya kalau misalnya tiba-tiba ada kabar, oh minuman sakit minum ini, jangan minum ini, jangan itu makan harus ini, jangan dilihat makan ini. dulu. Kita langsung cross check ke webnya BPOM. Enggak, belum tentu juga. Jadi kalau dalam hal seseorang mengkonsumsi jamu terus tiba-tiba dia merasa sakit, nah itu kan perlu dilihat dulu latar belakang kejadiannya bagaimana, kronologisnya bagaimana. Mungkin dia sebelumnya memang sudah pernah punya alergi kah apa, kan kita nggak tahu. Yang boleh memeriksa kan dokter, mendiagnosa ini betul dah karena dia kejadian minum jamu keracunan kah misalnya kan. Nanti di Badan POM juga akan mengawasi, melihat nih dalam proses produksinya kah, atau dari tanamannya kah, atau sudah jadi produk tapi ada yang mencampuri lagi kah. Nah itu kan perlu penyelidikan istilahnya. Itu nggak bisa kita langsung menghukum, oh ini produk jamu ini bahaya, nggak boleh juga. Karena kan tidak gampang orang menyusun formula satu jamu. Jadi kita kehati-hatian juga, nggak boleh menghukum sebelum ada data-data ilmiah. Tapi kok memang dari BPOM juga belum ada misalnya kayak oh produk ini ternyata mengandung ini jadi tidak boleh dikonsumsi, kalau misalnya BPOM tidak ada kalau tidak ada pengumuman dari BPOM, kita boleh bertanya karena itu akan menjadi dasar BPOM juga. Kalau memang produk itu sudah pernah disampling, diuji dan aman, pasti diberitahukan itu aman. Kalau belum disampling, diuji, otomatis disampling, diuji. Karena semua produk harus diuji dulu sebelum beredar. Kalau tidak terdaftar, kan berarti mereka tidak menguji sebelum beredar. Nah, jadi jamu-jamu sarannya kalau mau jamu yang sudah jadi itu ya belilah yang sudah ada BPOM-nya. Kan untuk yang diprodukkan Pak ya. Iya, tapi kalau produk rumahan tidak jelas siapa produsennya, ya jangan coba-coba. Untuk kesehatan kok coba-coba ya kan gitu. Gitu kan untuk yang kemasan-kemasan, tapi kalau yang tulisan mengolah langsung kayak itu ya kayak yang awal tadi juga. Ya kalau masih sifatnya kayak depo jamu, dia meracik langsung di situ, ya itu kita lihat track record orangnya kan selama ini dia gimana, dalam ada nggak kasusnya. Nah, itu kita bisa tahu karena semua depot jamu itu kan juga harus punya izin. Izinnya kan dari PTSP dengan Dinas Kesehatan yang pengawasannya, dengan BPOM juga, karena BPOM kalau ada depo jamu juga pasti ngawasin juga produk apa yang ada di dalam. Dilihat juga, disampling juga, dibeli jamunya, diuji di lab, baru nanti ketahuan ada campurannya kah, tidak. Jadi kita tidak boleh praduga, istilahnya. Tapi tidak ada bukti, itu nggak boleh, harus secara ilmiah, intinya itu sih. Makanya kita jadi sebagai masyarakat itu jangan memang anak kesehatan atau minum ini sambil dicari-cari tahu juga. Cari informasi dulu, jangan langsung. Jangan asal pesan datang minum selesai. Gitu kan. Pokoknya apa aja yang disajikan di depan langsung minum aja. Ya istilahnya orang beli nasi kuning aja milih-milih ikannya kan. Iya kan? Kita kan mau nasi kuning apa? Nasi kuning Jawa, nasi kuning Madura kan beda ikannya, beda bumbunya. Nasi kuning Banjar beda, iya kan? Apalagi jamu ini. Jamu untuk kesehatan supaya sehat badan. Nah, ada yang
oh ini macam-macam, masing-masing punya rahasia perusahaan Iya. lah. Tapi secara umum itu tadi, istilahnya semua itu kan harus dari tanaman obat, tumbuhan obat, dan tidak ditambahkan bahan kimia obat. Bahan kimia obat itu artinya obat jadi, Iya. langsung ditambahkan ke dalam jamu itu tidak boleh. Jangan ujuk-ujuk kedatang kayak ke depot jamu, awak uyuh apa jamu, nah diberi, oke, nah minum langsung sudah, Ya. tahu-tahu 2 jam sembuh, 3 jam mulai sakit. Ya itu kan istilahnya kan gini. Sebetulnya itu kan beberapa profesi langsung dilewati. Iya. Harusnya ke dokter dulu. Nanya dokter nih saya apa nih. Dokter juga nggak akan langsung bilang, oh ini sakitnya ini. Dokter juga biasanya meriksa, ada kalau perlu hasil labnya dulu kan. Nanti nulis resep ke apoteker ngerjakan. Jadi kan kalau proses penyembuhan yang menurut istilahnya Yang sebujurnya. menurut yang pengobatan modern seperti itu prosedurnya, tapi ada juga jalur tradisional. Nah, datang wah saya mau ini minum ini wah ini profesinya luar biasa, tapi tidak menutup mata sekarang ada orang yang memang dia membuka kedai jamu, kafe jamu, dan dia memang ahli di bidang jamu, misalnya kan ahli herbal. Maka saya tidak menutup mata kan, karena di luar ada juga memang pendidikan khusus untuk ahli herbal. Jadi dia pandai mencampur. Misalnya kita datang aja kalau untuk pengobatan modern Cina, kita datang ke sana ke tokonya itu pasti dia punya timbangan dan lain sebagainya juga untuk bahan-bahan obatnya mungkin ribuan macamnya kan, itu kan tanaman obat, hewan dan lain sebagainya dia campur jadi satu. Nanti direbus ya, rebus air sekian sampai sisa sekian, bahan saring baru minum. Nah itu kan sebetulnya mirip dengan farmasi juga, cuman dia farmasi tradisional dari Cina. Nah, Berarti sebenarnya jamu ini pala walaupun inya tuh kesannya hanya tanaman direbus kayak itu simple, tapi sebenarnya tuh kompleksinya. ya kalau kita belajar ya di dalam jahe itu kan bukan cuma satu senyawa kimia, ada beberapa banyak senyawa kimia. Tapi kalau obat jadi itu dari sekian banyak senyawa kimia di dalam satu tanaman diambil satu yang paling kuat, yang paling aman, itu yang dijadikan obat. Nah, yang contoh sederhananya kina, tablet kina itu kan asalnya kan dari kulit kayu kina kan, kulit kayu kina diambil sarinya, kininnya. Nah, kininnya itu yang diolah tablet. Jadi kita nggak perlu makan kayu kina 1 kilo, cukup tablet kina 1 biji. Nah itu kan artinya itu proses mulai dari obat tradisional dikembangkan sampai jadi obat modern. Sama aja dengan jahe juga gitu. Jahe kan kalau kita minum jahe ya harus sekilo jahe, enggak kan? Jahe kan cukup dua jari kita potong minuman sudah segar, tapi dampaknya ya sudah ada ke tubuh. Kalau pil jahe nggak ada. Yang ada jamu jahe. Iya. Nah, jamu Pokoknya minuman-minuman herbal lah banyak lah yang iya, saset-saset. intinya dia campuran, itu formulasi disusun berdasarkan pengalaman, warisan dari resep-resep dari nenek-neneknya turun-temurun, disusun lah jadi jamu. Nah, jadi itu pala jadi dari kita membahas jamu ini aja bisa banyak nih informasi Iya, yang kita bisa jadi ahli gali. perjamuan nanti. Jadi ya namanya tuh apa namanya ya? Nah, pengobat tradisional. Iya. Nah, Itu tadi sudah kita tahu juga apa jamu itu sebujurnya apa, Iya. contoh-contohnya jenis-jenis tanamannya jamu tuh. tanamannya ada di Iya. sekitar kita. Karena taunya jamu paling ya beras kencur, jahe kayak itu ya, ternyata Iya, banyak masih jenis banyak tanaman yang itu yang lain. masuk kategori Iya. jamu. Jamu yang aman kayak apa, yang bahaya Daun kayak jambu. apa. Nah, Jamu juga. daun jambu. Sakit perut. Hmm. Jadi apa? Minum daun jambu, teh daun jambu. Nah, belum pernah kan? Nah, atau teh jati Belanda kalau mau singset. Biasanya kan ibu-ibu tuh mau singset katanya minum teh jati Belanda. Itu kan sudah ada sekarang dijual di mana-mana. Dulu kan orang nggak ada yang tahu jati Belanda buat apa. Sekarang sudah ada dalam bentuk teh. Produknya. Iya, itu kan sudah gampang, nggak perlu cari-cari daun jati Belanda, sudah ada teh tinggal seduh untuk singset katanya, ya kan? Kumis kucing itu dipagar. Iya kan, tapi bagus juga untuk ginjal, melancarkan air seni, ya kan kumis kucing. Apalagi alpokat, daun alpokat, bukan alpokatnya aja, daunnya juga bisa diminum, bagus juga untuk ke hati, ke ginjal. Itu sebenarnya tanamannya itu yang tumbuhan lah yang ini bisa diolah. Ada Itu khasiatnya, banyak. sudah diteliti dan memang terbukti. Hanya penggunaannya itu tadi jangan dicampur dengan bahan kimia dan lain sebagainya, dan pengolahannya itu harus benar. Nah, misalnya daun kumis kucing,
namanya daun kumis kucing, ya bunganya jangan dimasukin, kan daun. Nah, daun itu ya 3 sampai 5 pucuk daun yang teratas itu yang diambil, direbus, ya secukupnya, berapa ya segenggam, masukkan di air, airnya dari 2 gelas, 3 gelas jadi 1 gelas, disaring, minum 3 kali sehari, sudah daun kumis kucing. Untuk apa? Ya obat katanya bagus untuk beberapa penderita yang cocok, yang dia ada gangguan saluran ini ginjal dan lain sebagainya, ya ada perbaikan, tapi tidak langsung. Nah, perlu waktu. Iya, Nah, itu ya, jadi mungkin. itu tadi kita ya dari banyak topik pembahasan kita soal jamu dengan Pak Faisal. Memang pada intinya yang penting itu kita harus mencari informasinya. Kita cari tahu terlebih dahulu dan cari taunya harus di tempat yang memang jelas sumbernya. Ahlinya. Ya, kalau misalnya nyari taunya sama tetangga, tetangganya juga nggak tahu apa-apa kan sama Nggak aja. apa-apa sama tetangga, asal ahlinya, ahli jamu. Jadi bisa dicek kalau misalnya Ya. terkait jamu dan segala macam, entah itu bisa cek di webnya BPOM atau web lain yang Ya. memang kompetensi di bidang itu. Ya Oke. mungkin cukup sekian dulu untuk podcast kita yang pertama. Kita kembali lagi di episode Pomcast berikutnya di Pomcast Wadah Bekesah Kawalan BPOM Samarinda. Oke, terima kasih Mas Didi, sampai ketemu lagi.